Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Janatul Aulia, NIM 2440310001, kelas A2 MDF. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara kita kemarin kelompok 1 itu di Langgar Bubrah. Mari kita lihat. Apa itu Langgar Bubrah dan di mana lokasinya? Langgar Bubrah adalah sebuah tempat ibadah pada zaman dahulu, maka dinamakan Langgar Bubrah. Nah, di mana tempatnya? Yaitu berada di Desa Demangan, Kabupaten Kudus. Nah, lokasinya itu dekat sama Menara Kudus. Bagaimana sejarah berdirinya Langgar Bubrah dan siapa pendirinya? Nah, Langgar Bubrah ini didirikan oleh Raden Poncowati. Kenapa adanya Langgar Bubrah ini? Dulu Langgar Bubrah itu adalah tempat ibadahnya orang Hindu. Nah, ibadahnya orang Hindu sama orang Islam itu berbeda. Namun diamati oleh Ja'far Shodiq itu terdapat kesamaan. Dulu itu ibadah itu sembahyang, kalau langgar itu tempat sembahyangnya itu di sanggar. Nah, namanya kan sanggar atau langgar itu tadi. Mengapa bangunan ini disebut bubrah atau rusak? Kenapa kok disebut bangunannya bubrah atau rusak itu? Karena itu bukan kok rusak bangunannya, tapi memang pernah kokoh pada masanya. Makanya dianggap bubrah karena sudah tidak dipakai, ya masih dipakai. Pada zaman dahulu, pada zaman Belanda juga pernah terkena letusan vulkanik Muria. Nah, juga pernah ada gempa yang menyebabkan bangunan tersebut itu rusak. Tapi setelah diamati juga dari peneliti-peneliti yang lainnya itu bangunan itu tidak rusak, ya masih ada seperti itu. Bagaimana akulturasi budaya Hindu dalam arsitektur Langgar Bubrah? Terdahulu kan terdapat Raja Majapahit, masih Hindunya masih kental. Nah, simbolnya Majapahit itu adalah bunga matahari, pouring cahaya. Di situ terdapat juga lingga yang berdiri bundar, di tengahnya itu bolong, terdapat yoninya. Nah, itu adalah simbol dari kehinduannya. Apa bukti bahwa Langgar Bubrah lebih tua dari Menara Kudus? Langgar Bubrah sama menara itu satu zaman karena materialnya yang sama, batu batanya sama, ornamennya sedikit berbeda. Jika Langgar Bubrah itu arah kiblatnya menghadap ke timur, dan kalau menara itu ke arah barat. Karena pada zaman dahulu itu menara itu untuk mengawasi orang-orang yang datang ke makam. Nah, kalau Langgar Bubrah itu tempat ibadahnya para orang Hindu. Bagaimana peran Langgar Bubrah dalam perkembangan peradaban Islam di Kabupaten Kudus? Nah, Langgar Bubrah itu tempat yang di situ tuh ada kepercayaan sendiri. Biasanya orang kalau mau hafal Quran cepet itu di Langgar Bubrah jurusnya. Terus juga kalau ada selamatan atau punya hajat itu biasanya di sana sholat terus berdoa di tempat Langgar Bubrah. Atau orang selamatan seperti makan bersama kalau ada acara hajatan, nikahan atau mitoni itu di Langgar Bubrah. Langgar Bubrah, sebuah cagar budaya yang berada di Desa Demangan, Kabupaten Kudus. Dahulu kala nama Langgar Bubrah ini adalah Sikit Bubar. Langgar Bubrah ada maknanya. Langgar yaitu tempat ibadah umat muslim, dan Bubrah artinya pernah kokoh, pernah bersatuan. Langgar Bubrah ini diperkasai oleh Raden Poncowati di daerah Demangan, daerah Majapahit. Ciri khas Majapahit, Surya Majapahit, yaitu bangunan dengan simbol Majapahit, gambar bunga matahari, pouring cahaya. Daerah situ belum Islam, Hindunya masih kuat. Makanya ada lingga yang berdiri bundar di tengah bolong itu, yaitu yoni, dengan simbol Hindunya.
Di mana ada Lingga, di situ pasti ada Yoni. Salah satu yang memperkasai yaitu Raden Poncowati. Putrinya Poncowati dinikahkan dengan Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Maka dari situlah Islam berkembang lebih cepat dari proses pernikahan. Aspek paling cepat pada zaman dahulu untuk penyebar luasan dakwah Islam adalah melalui pernikahan. Contoh putra kerajaan Madura, putri kerajaan Bali. Ada Siliwangi dapat Jawa Timur. Hindu ketemu dengan Islam. Rusaknya Langgar Bubrah ini karena pergantian zaman. Dalam sejarah Belanda pernah kena letusan vulkanik Muria atau erupsi Muria awal, guncangan gempa bumi, dan penyebab lainnya. Rusaknya Langgar Bubrah karena usianya. Banyak yang bilang pada tahun 35 bangunannya memang seperti itu, tidak ada yang berubah. Usianya sudah ratusan tahun dan pernah diteliti oleh UGM dan Dirut Sejarawan Nasional Jakarta. Mengambil sampel, diteliti usia bangunan tersebut hampir 500-an ke atas pada umurnya.